Pada pembelajaran korespondensi di SMK, kalian pasti menemui materi surat menyurat, baik itu surat pribadi, surat dinas, maupun surat niaga. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mempraktekkan langkah-langkah pengetikan surat. Silakan kalian menyimak. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian membuka Microsoft Word. Setelah terbuka, kita akan memilih jenis kertas yang kita gunakan. Biasanya, dalam surat menyurat ada dua pilihan jenis kertas, yaitu A4 dan F4. Kali ini kita akan menggunakan jenis kertas ukuran A4. Kita langsung ke menu Page Layout. Pilih size dan kita pilih yang ukuran A4. Berikutnya, kita akan mengatur margin. Masih dalam menu Page Layout, kita masuk ke menu Margin. Langsung ke Custom Margin, kemudian kita tentukan Top, Bottom, Left, dan Right. Karena dalam korespondensi, surat tersebut pasti berkaitan dengan instansi, dan instansi tersebut akan mengarsipkan surat. Maka dari itu, untuk margin yang bagian left, kita bedakan ukurannya dengan yang lain. Gunanya untuk melakukan pengarsipan surat, atau surat tersebut akan diperforator ya. Jadi ukurannya, untuk top kita isi 2, untuk bottom kita isi 2, untuk left kita isi 3, dan untuk right kita isi 2. Kemudian kita oke. Langkah berikutnya, kita langsung membuat kop surat. Ingat, dalam kop surat itu berbeda. Bedanya antara surat dinas dan surat niaga. Biasanya kalau surat dinas itu ada 2 logo. Sedangkan untuk surat niaga ada 1 logo. Untuk surat dinas, kenapa 2 logo? Karena biasanya dinas terkait dengan instansi pusat. Misalkan saja, SMKN 1 Magetan adalah Dinas Pendidikan, ikut Provinsi Jawa Timur, sehingga nanti logonya ada 2, logo dari SMK itu sendiri dan logo dari Provinsi Jawa Timur. Sedangkan surat niaga, logonya cukup 1, yaitu logo perusahaan itu sendiri. Baik, saya biasanya kalau ingin membuat kop surat, saya akan menggunakan tabel agar pengaturannya nanti lebih mudah. Kita insert tabel, cukup 2 tabel ke kiri. Ya, di sini akan letak untuk logo dan yang sebelah kanan letak untuk identitas instansi. Untuk 2 tabel ini biasanya untuk dinas yang pusat. Sedangkan untuk cabangnya atau anak lembaganya, logonya ada 2 seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sehingga kita bisa membuat 3 tabel seperti ini ya. Tabel pertama untuk logo Provinsi Jawa Timur, tabel kedua instansi, identitas instansi, dan tabel ketiga adalah logo instansi tersebut. Baik, kita mulai. Kita akan memasukkan identitas instansi yang akan kita buat surat tersebut ya. Kita contohkan saja sekolah kita sendiri ya. Kita mulai mengetik.
identitas sudah kita ketik, kemudian kita akan memasukkan logo yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ingat, yang sebelah kiri adalah logo dari provinsi. Jadi kita harus sudah siap apa itu logonya ya. Tinggal klik insert, kita cari yang logo provinsi. Baik, logo provinsi. Nih ya. Klikkan di sini, kemudian yang sebelah kanan adalah logo dari sekolahan kita. Itu Kanesma. Baik, nih. Nah, kemudian dari sini kita mulai mengatur keserasian dari ukuran tiap logo. Sudah. Kemudian kita akan melebarkan garis tengahnya untuk logonya kita harus sama besar ya. Nah, kita mulai atur dari pengetikan atas sendiri ya. Mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendidikan, nama sekolah ya. Ingat, ini di center tengahkan. Seperti ini. Kemudian kita mulai untuk Dinas Provinsi Jawa Timur. Kita tebalkan, ukurannya kita bisa agak besarkan 14. Dinas Pendidikan juga sama, kita tebalkan ukurannya 14. Kemudian Sekolah Menengah Kejuruan ini harus lebih tebal dari sebelumnya karena ini menunjukkan identitas sekolahan atau identitas yang memiliki logo tersebut. Terus untuk jalan, telepon, sama website, ini ukurannya standar aja, lebih kecil dari atasnya ya. Kemudian kita lihat apakah tampilannya sudah bagus. Kalau belum, kita atur lagi karena tulisan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Magetan ini harus satu baris ya. Kita mulai dari perubahan hurufnya bebas ya. Nah, misalnya ini diganti dengan ukuran 12, sedangkan ini ukurannya 14. Untuk desainnya atau gambar logonya bisa kita behind the text agar kita mudah menggeser-geser. Untuk logonya ya, kita atur. Udah, kita atur tampilannya sesuai dengan identitas instansi ya, seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan menghilangkan garis kanan, kiri, dan atas dengan cara kita klik tanda plus di sini, anak panah ini. Kemudian kita masuk ke menu desain, ke border ya, kita masuk border and sending. Kita cari garis yang kita gunakan untuk menutup atau membatasi kop surat dengan isi surat. Kita pilih salah satu, kemudian akan tampil di preview seperti ini. Kita hilangkan yang garis atas, kanan, tengah, dan kiri. Lalu kita oke. Hasilnya akan seperti ini. Itu ya. Itu tadi cara pembuatan kop surat untuk instansi pemerintahan ya. Kemudian kita akan membuat
isi suratnya. Misalnya kita diminta untuk membuat surat undangannya, ya. Baik, setelah kita membuat kop surat, kita akan mulai mengetik suratnya ya. Tapi sebelum kita mengetik, pastikan dulu kita cek di paragrafnya ini, tetap di menu home, paragraf. Untuk spacingnya before after itu harus 00. Jadi kita rubah line spacingnya, kita gunakan 1,5 line ya. Lalu oke. Baik, kita akan mulai mengetik surat undangan. Dalam surat dinas pasti ada nomor, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat dalam, isi surat, dan salam penutup. Salam penutup itu sendiri terdiri dari nama pejabat yang menandatangani surat, tanda tangan pejabat, dan stempel. Baik, kita mulai dengan mengetik surat dengan mengawali pengetikan nomor. Untuk nomor, pasti kalian sudah tahu tata cara penulisan nomor. Misalnya seperti ini. 005 garing 005.01 garing 017 garing 2021. Bisa kalian lihat atau kalian perhatikan untuk pengetikan nomor di sini untuk 005.01 itu adalah kode dari instansi. 017 ini adalah urutan surat keluar, SU mungkin jenis suratnya, surat undangan, dan Romawi 2 bulan pembuatan surat, sedangkan 2021 adalah tahun pembuatan surat. Kemudian kita lanjut, kita klik tab, ya. Kita ibaratkan surat kita ini dalam bentuk semi block style ya. Ini 25 Februari 2021. 2021. Kemudian lampiran. Jika memang ada lampiran, tinggal kalian tulis 1 lembar, 2 lembar, atau berapa lembar. Tetapi jika tidak ada, kalian klik strip ya. Kemudian lanjut hal atau perihal. Kita tulis inti suratnya adalah undangan. Seperti ini. Kemudian kita enter 2 spasi, kita masuk ke alamat dalam. Bisa kita gunakan kepada titik 2 yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMKN 1 Magetan di tempat. Baik, ini alamat dalamnya ya. Kemudian kita enter 2 spasi, kita akan membuat isi surat. Karena ini surat undangan, tidak perlu dengan hormat ya, langsung saja isinya mengharap hari. Jadi kalau undangan kita tulis dengan detail ya, harinya misalnya Jumat, tanggal, agar sejajar, jadi kita tabkan saja titik 2-nya. Untuk tanggalnya 26 Februari. Kemudian waktu
4. Setelah itu kita enter lagi untuk membedakan jenisnya, jenis isiannya ya. Demikian atas. Sudah, isi surat sudah, kita masuk ke salam penutup, yaitu tanda tangan. Biasanya kalau saya insert tabel, satu tabel saja. Ini gunanya apa? Untuk mempermudah kita dalam mengatur letak dan pengaturan letak dan pengaturan alignmentnya ya. Kita sejajarkan dengan tanggal. Jadi seperti ini. Jangan sampai melewati batas. Ya. Kepala sekolah. Baik. Kelihatannya tidak cukup ya, jadi kita tanggalnya yang kita ajukan. Ini. Jadi kita sesuaikan tanggalnya. Kita atur. Baik, sudah. Sudah selesai untuk mengetik surat. Kemudian kita akan melakukan pengaturan. Untuk tabel ini kita hilangkan dulu seperti tadi. Di blok ada tanda panah ini, kita masuk ke border ya. Kalau kita klik 2 kali akan langsung muncul desain. Kalau kalian cuma klik sekali mungkin akan cuma home, nanti kalian bisa masuk ke menu ini ya, masuk ke border and sanding. Kemudian seperti tadi kita hilangkan ya. Oke, kemudian untuk paragraf yang salam penutup, karena ini untuk tanda tangan pimpinan, kita gunakan paragrafnya single saja, agar jarak antara nama dan nib tidak terlalu lebar. Ya, seperti ini. Ini single. Untuk yang lain kita 1,5 ya. Kita atur mulai dari nomor sudah selesai, lampiran hal kepada 2 enter ya. Ini 1 enter, kemudian pembukanya masuk ke intinya 1 enter, masuk ke salam penutup, masuk ke penutup surat 1 enter seperti ini. Untuk salam penutupnya kita bisa menggunakan 3 enter ya. Kita bisa mempreview terlebih dahulu sebelum melakukan pencetakan. Jadi kita klik print preview. Nah, seperti ini hasilnya. Bisa kalian lihat hasil pengetikannya seperti ini. Sebelum kalian cetak, pastikan kalian sudah memeriksa ketelitian kalimat lengkap apa tidak, kelebihan kata atau tidak ya. Kalau sudah selesai, tinggal klik print ya. File, print ya, seperti ini ya. Setelah itu
kita bisa langsung klik print seperti ini. Pastikan printer yang ada di dekat kalian tersambung dengan komputer. Baik, itu tadi pengetikan surat ya. Setelah surat dicetak seperti ini, hasilnya untuk tanda tangan pimpinan, kita wajib meminta tanda tangan basah, kemudian disestempel untuk meresmikan surat. Ingat, untuk meresmikan surat harus ada stempel, dan stempelnya itu harus berada di sebelah kiri surat ya. Baik, inilah jika surat sudah ada tanda tangan dan stempel. Jadi bisa kalian amati bahwa tanda tangan dan stempel saling berdekatan ya. Untuk tanda tangan biasanya pimpinan pakai pulpen berwarna biru, dan untuk stempelnya juga seperti itu. Demikian pengetikan surat dinas. Kita akan lanjut pengetikan surat niaga. Baik. Untuk praktek yang kedua, kita akan membuat surat niaga ya. Untuk surat niaga kita hanya butuh 2 tabel. Kita akan membuat kop dulu ya. Tapi sebelumnya pastikan ukuran kertas ada di A4, marginnya seperti tadi 2, 2, 3, 2. Oke. Kemudian pastikan juga langsung bisa ini before afternya 00, line spacingnya 1,5. Oke. Baik, masuk ke kop surat. Klik insert, tabelnya cukup 2. Kemudian kita tulis nama perusahaan kita. Baik, ini identitas dari perusahaannya ya, penulis Jaya Merdeka, alamatnya, nomor telepon, dan emailnya. Kemudian kita akan masukkan ke tabel logonya. Kita bisa mencari logo di insert, kita bisa menggunakan shift. Di sini ada banyak-banyak bentuk bangun ya, atau kita langsung bisa download di internet. Tadi sudah saya siapkan logonya. Nah, tulis seperti ini ya. Setelah itu kita atur logo dan nih. Untuk jarak identitas kita pastikan single aja ya. Kemudian untuk penulisan identitas, hurufnya bisa kalian pilih kesukaan kalian apa, dan kita atur mulai dari penulis Merdeka kita tebalkan dan bisa kita besarkan hurufnya ya. Kemudian Jalan Mayar ini alamatnya seperti ini aja cukup. Kemudian kita senterkan ke tengah ya. Kemudian logonya seperti ini. Baik, kalau sudah seperti ini kita bisa mengatur, kita bisa pilih ini, paragraf yang ini ya, 1,15. Kemudian kita atur garisnya seperti langkah yang tadi. Kita klik border and sandingnya, kita cari garis yang sekiranya bagus, kita nonaktifkan garis atas, tengah, kanan, dan kiri. Untuk bawah kita aktifkan. Hasilnya seperti ini. Sudah jadi ya. Kita akan melakukan pengetikan.
pengetikan surat. Misalnya saja kita membuat surat perkenalan ya. Perkenalan dengan bentuk suratnya full block style. Masih ingat ya, kalau full block style itu berarti rata kiri semua. Mulai dari tanggal, nomor, dan sampai dengan salam penutup. Nomor, masih ingat ya, untuk pembuatan nomor surat disesuaikan saja. Ini lampiran, bisa kita strip aja tanpa lampiran. Hal, perkenalan perusahaan, usaha bisa. Kemudian kita enter 2 kali, kemudian langsung kepada, atau bisa langsung yang terhormat, seperti ini ya. Setelah ada alamat dalam, kita klik enter 1 kali, kemudian kita salam pembuka dengan hormat. Jangan menggunakan assalamualaikum, salam sejahtera atau apa ya, karena ini masih bersifat resmi juga, karena untuk instansi lain. Dengan hormat. Nah, karena ini suatu perkenalan, kita harus menggunakan bahasa yang lebih sopan, sehingga tidak menyinggung si penerima surat ya.
Nah, seperti ini ya. Ini Budiah buat semini mungkin ya. Dimana intinya perusahaan ini ingin bekerja sama dengan Bapak Yundi Margono MN selaku Direktur PT Maju Mundur. Bisa kalian lihat sendiri pengenalannya seperti itu, dan harus kalian catat ketika kita membuat surat perkenalan, kita harus bisa menarik perhatian si pembaca. Contohnya di sini Budiah mencantumkan diskon yang terbaik. Ini mungkin akan membuat si penerima surat tuh tertarik, oh diskon ya. Baik, ini adalah isi surat. Kemudian kita masuk ke salam penutup. Bisa enter 3 kali, kemudian hormat kami. Ini nama direkturnya. Direktur. Kemudian jangan lupa, karena di sini tertera kontak person yang tertera di bawah. Jadi kita bisa menambahkan kontak person marketingnya ya. 0854 seperti itu. Atas nama Yuni. Nah, itu ya. Sudah selesai mengetik, sekarang kita tinggal mengaturnya. Karena bentuknya full block style, jadi ratanya kiri semua. Kita tinggal mengatur, ini isi suratnya kita ratakan kanan kiri ya, sehingga penampilannya menarik. Dengan hormat, enter 1 kali. Perkenalan sampai dengan di bawah, ini alinea pertama, alinea kedua adalah harapannya, dan alinea ketiga adalah penutupnya. Seperti itu ya. Kita sesuaikan saja, kalau sudah selesai kita atur-atur. Kemudian untuk tanda tangannya kita rubah ke single ya, biar jaraknya tidak terlalu lebar. Sudah seperti ini, kita tinggal cek di print preview, hasilnya seperti ini ya. Mulai dari tanggal, nomor, lampiran, hal, alamat dalam, salam pembuka. Isi surat terdiri pembuka, inti surat, dan penutup. Kemudian salam penutup ada hormat kami, nama direkturnya, jabatan, kontak person. Dah, itu tadi praktek membuat atau mengetik surat, baik surat dinas maupun surat niaga. Budiah harap kalian bisa memahami dengan seksama dan kalian bisa mempraktekkan di rumah masing-masing dan bisa menghasilkan ketikan surat yang bagus. Ya, itulah harapan dari saya. Dan satu lagi pesan dari saya, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.